Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan dengan NIM E222202222 dari Prodi X1 Teknik Industri Universitas Setiabudi Surakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai teknik industri. Untuk pengertian teknik industri atau dalam bahasa Inggris disebut industrial engineering merupakan suatu teknik yang mencakup bidang desain, perbaikan, dan pemasangan dari suatu sistem integral yang terdiri dari manusia, bahan-bahan, informasi, peralatan, dan energi. Teknik industri sendiri termasuk ilmu kerekayasaan. Kerekayasaan atau dalam bahasa Inggris disebut engineering muncul seiring dengan adanya upaya manusia untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhannya. Kompetensi seorang engineering ada 3. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah, analisis masalah, dan perancangan desain. Terus, apa yang membedakan ilmu pengetahuan atau sains dengan kerekayasaan? Ilmu pengetahuan lebih terfokus pada ilmu pengetahuan dasar, sedangkan kerekayasaan terfokus pada pengaplikasian pengetahuan untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada, serta usaha untuk membentuk hidup yang lebih baik. Lalu, mengapa teknik industri disebut sebagai disiplin kerekayasaan? Itu dikarenakan disiplin teknik industri secara eksplisit terkait dengan perancangan atau desain sebagai peran tugas dan kompetensi utama, sebagaimana disiplin kerekayasaan lainnya. Terus, apa yang membedakan disiplin teknik industri dengan ilmu kerekayasaan lainnya? Yang membedakan adalah pada objek dan metode perancangan. Objek kajian teknik industri adalah sistem integral yang melibatkan man, material, mesin, energi, dan informasi. Metode perancangan teknik industri manfaatkan ilmu sosial di samping ilmu fisika dan matematika yang digunakan dalam ilmu kerekayasaan lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai sejarah teknik industri yang ada di dunia. Teknik industri sebenarnya berakar kuat pada masa revolusi industri. Revolusi industri telah mengubah secara drastis proses manufaktur dan membantu lahirnya konsep-konsep ilmu pengetahuan di kemudian hari. Inovasi teknologi yang terjadi pada waktu itu ditujukan untuk membantu dalam mekanisme beberapa operasional tradisional manual pada industri tekstil. Beberapa penemuan yang ditemukan pada masa revolusi industri antara lain penemuan mesin pintal yang ditemukan oleh James Hargreaves pada tahun 1765. Kemudian ada pengembangan water frame oleh Richard Arkwright pada tahun 1769 dan ada mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Dan kemudian ada beberapa tokoh yang menjadi pelopor lahirnya teknik industri. Untuk yang pertama yaitu adalah Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Beliau mengemukakan konsep perancangan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja yang menekankan pentingnya spesialisasi. Dan yang kedua adalah Charles Babbage dalam karyanya On Economy of Machinery and Manufacture pada tahun 1832. Beliau mengemukakan pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Beliau juga menciptakan prototipe kalkulator mekanik. Untuk yang ketiga yaitu Eli Whitney. Beliau merancang dan melakukan konstruksi mesin baru yang dioperasikan oleh pekerja dengan hanya pelatihan yang minimal. Mesin yang ia temukan adalah mesin gin kapas. Dari penemuannya tersebut mendorong timbulnya sistem produksi massal yang pertama. Untuk yang keempat adalah Henry Tom dalam karyanya The Engineers as Economists pada tahun 1886. Beliau mengemukakan pentingnya para insinyur memperhatikan unsur profit dalam pengambilan keputusan. Untuk yang kelima adalah Frederick Winslow Taylor
Beliau dijuluki sebagai Bapak Teknik Industri di dunia. Beliau menawarkan konsep bahwa bidang engineering juga mampu dan ikut bertanggung jawab menyangkut perancangan, pengukuran, perencanaan, penjadwalan, maupun pengendalian kerja. Yang keenam, ada Frank Gilbert dan Lillian Gilbert. Mereka mengenalkan analisis gerakan dan micromotion studies. Lillian Gilbert sendiri merupakan seorang psikolog. Beliau memberi landasan untuk mengidentifikasi dan menganalisa gerakan dasar manusia pada saat melakukan pekerjaan manual. Dan yang ketujuh, ada Henry Gantt. Beliau menggambarkan prosedur penjadwalan rencana kerja dengan menggunakan Gantt chart. Kemudian adalah sejarah teknik industri di Indonesia. Sejarah teknik industri di Indonesia diawali dari kampus ITB. Ilmu-ilmu teknik industri dikembangkan di ITB, tetapi untuk prodi teknik industri sendiri pertama kali didirikan di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1965. Profesi sarjana teknik mesin dengan tugas pengoperasian mesin dan fasilitas produksi. Tantangan mereka adalah bagaimana cara agar pengoperasian itu diselenggarakan dengan lancar. Mereka memerlukan bekal pengetahuan manajemen untuk lebih mampu dan siap dalam pengelolaan pabrik. Sehingga sampai pada gagasan perlunya perkuliahan tambahan bagi para mahasiswa teknik mesin di dalam bidang pengelolaan pabrik. Sekitar tahun 1963 sampai 1964, bagian teknik mesin mulai menghasilkan sebagian sarjananya yang berkualifikasi pengetahuan manajemen produksi atau teknik produksi. Semakin berkembangnya mata kuliah pada tahun 1967, nama teknik produksi secara resmi berubah menjadi teknik industri. Pada tahun 1968 sampai 1971, dimulailah upaya untuk membangun Departemen Teknik Industri yang mandiri. Upaya itu terwujud pada tanggal 1 Januari 1971. Demikian pemaparan materi mengenai teknik industri dari saya. Semoga dari apa yang saya sampaikan tersebut dapat menambah wawasan kita. Bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.